Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 5, yang dimana kami akan membawakan materi tentang susut pasca panen dan penyakit pasca panen, yang disusun oleh yang pertama Lalu Jihatul Fahmi dengan NIM 2021 C1B039, yang kedua Roni Arman dengan NIM 2021 C1B043, yang ketiga Sulastina dengan NIM 2021 C1B050, yang dimana dosen pengampu Ayahanda Cyril Ihromi SPMP, NIDN 0828108201, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Mataram 2024. Susut pasca panen. Susut pasca panen adalah penyusutan yang terjadi pada saat proses pemanenan. Susut saat panen diperoleh dengan cara menghitung jumlah butir padi yang melekat pada papan pengamatan yang dipasang di bawah tanaman padi dan dikonversikan dengan tabel konversi susut saat panen. Sedangkan susut perontokan adalah kehilangan hasil selama proses perontokan. Susut perontokan dihitung dengan menjumlahkan butir yang terlempar keluar alas petani, butir melekat pada jerami, dan butir yang terbawa kotoran. Susut pengeringan adalah kehilangan hasil selama proses pengeringan. Pengeringan dilakukan sesuai dengan kebiasaan setempat, seperti cara pengeringan, tempat pengeringan, dan perlakuan selama pengeringan. Susut pasca panen dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti varietas, umur panen, waktu musim panen, cara panen, serta alat atau mesin yang digunakan. Faktor penyebab susut kualitas dan kuantitas. Yang pertama, sifat komoditi pangan tidak tahan simpan. Yang kedua, kehilangan karena penanganan, bercecer rontok, tidak dikumpulkan, dan dimakan hama. Yang ketiga, kerusakan mekanis oleh cara atau alat yang digunakan pada saat pasca panen. Dan yang keempat, kerusakan mikrobiologis. Manajemen terhadap susut hasil perlu dilakukan untuk mencegah susut hasil yang terlalu besar. Menurut World Food Program atau WTP, pada tahun 2010, sekitar 31% makanan yang diproduksi di dunia mengalami kehilangan atau menjadi sampah makanan. Jumlah tersebut setara dengan 1,3 miliar ton pangan. Di Indonesia sendiri, susut hasil padi kerap terjadi pada setiap rantai pasok, terutama saat panen, pengeringan, dan penggilingan. Menurut Badan Pusat Statistik 2007, susut total padi dapat mencapai 11,27%. Nilai tersebut terbagi menjadi 1,57% pada saat panen, 0,98% pada saat perontokan, 3,59% pada saat pengeringan, 3,7% pada saat penggilingan, 1,68% pada saat penyimpanan, dan 0,3% pada saat pengangkutan. Oleh karena itu, pencegahan atau manajemen terhadap susut hasil perlu dilakukan di setiap tahapan. Berikut ini beberapa cara untuk mengatasi penyusutan. Yang pertama, panen. Ketepatan waktu merupakan hal yang penting dalam panen. Pemanenan yang dilakukan terlalu awal dan terlalu akhir dapat menyebabkan kehilangan hasil. Jika padi dipanen terlalu awal, butiran padi masih belum masak, sehingga mengakibatkan bulir patah yang lebih banyak. Pemanenan padi yang terlambat dapat mengakibatkan tanaman terekspos hama seperti serangga, tikus, dan burung. Keterlambatan panen 1 minggu dapat meningkatkan susut panen dari 3,35% menjadi 8,65%. Waktu panen yang baik adalah ketika padi mencapai umur panennya. Umur panen padi sendiri berbeda pada setiap varietasnya. Umur panen dapat ditentukan dengan melihat kenampakan padi di hamparan sawah. Umur panen optimal padi dicapai setelah 90-95% butir gabah pada malai padi berwarna kuning atau kuning keemasan. 2. Perontokan padi. Perontokan padi dapat dilakukan dengan alat perontok dengan cara umpan pegang atau hold in dan umpan langsung atau throw in. Perontokan padi dengan cara hold in menggunakan pedal thresher atau power thresher untuk merontokkan padi yang dipanen dengan cara potong bawah.
Adapun perontokan padi dengan cara truck-in menggunakan power thresher untuk merontokkan padi yang dipanen dengan cara potong atas atau potong tengah. Selain metode perontokan, waktu perontokan juga berpengaruh terhadap kehilangan hasil Penundaan perontokan dapat menyebabkan kehilangan hasil karena gabah yang rontok pada saat perontokan, susut hasil karena hama pada saat penumpukan, dan adanya reaksi enzimatis yang menyebabkan gabah cepat berkecambah, bulir menjadi kuning, berjamur, dan rusak. Selain pada saat sebelum proses perontokan, penundaan juga berpengaruh terhadap susut hasil gabah, susut hasil beras, dan penurunan rendemen giling karena adanya kerusakan pada gabah. Yang ketiga, pengeringan. Pengeringan adalah proses mengeluarkan air atau sebagian seluruhnya dari biji gabah. Pengeringan merupakan tahap yang penting untuk meminimalkan risiko susut pasca panen. Pengeringan mempengaruhi kualitas gabah saat penyimpanan, pengangkutan, dan processing. Pengeringan padi dapat dilakukan dengan cara manual dan mekanis menggunakan pengering buatan, pengering manual dijemur di bawah matahari maupun dengan naungan. Merupakan cara yang banyak digunakan karena lebih ekonomis. Pada pengeringan manual, susut hasil dapat terjadi saat penjemuran karena lantai jemur yang kurang baik sehingga banyak gabah yang tercecer dan terbuang dan gangguan hama seperti ayam dan burung. Untuk mengurangi susut hasil, pengeringan dengan sinar matahari harus memperhatikan intensitas sinar, suhu pengeringan, dan frekuensi pembalikan. Pengeringan mekanis dapat dilakukan dengan berbagai jenis alat seperti bed dryer, vertical dryer, maupun fluid dryer. Penggunaan pengering mekanis memberikan hasil yang cukup baik dengan tingkat keretakan gabah yang lebih rendah, butir utuh yang lebih banyak, dan susut hasil yang lebih sedikit daripada pengering manual. Hal ini disebabkan suhu pengering, aliran udara panas, dan laju penurunan kadar air dapat dikendalikan. Kelemahan dari metode ini adalah biaya pembelian dan perawatan alat yang lebih mahal daripada pengeringan mekanis. Yang keempat, penyimpanan. Penyimpanan gabah oleh petani biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu sistem curah dan menggunakan keemasan. Pada sistem curah biasanya gabah dimasukkan ke suatu tempat yang dianggap aman dari gangguan hama maupun cuaca seperti silo. Jika dalam kemasan, bisa digunakan wadah seperti karung plastik, karung goni, dan lain-lain. Susut hasil pada saat penyimpanan perlu diperhatikan karena pada saat itulah susut hasil terbesar pada supply chain. Susut hasil pada penyimpanan bisa disebabkan oleh kehilangan secara fisik dan kualitas. Kehilangan secara fisik disebabkan oleh ceceran gabah dan susut hasil karena hama. Adapun kehilangan secara kualitas bisa berupa rusaknya gabah atau berlubang dan perubahan fisik gabah seperti warna dan bau. Penyebab kehilangan hasil pada penyimpanan dapat disebabkan oleh faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik dapat berupa hama serangga, tikus, dan jamur. Adapun faktor abiotik dapat berupa suhu dan kelembapan. Faktor abiotik dan biotik ini saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Yang kelima, penggilingan. Penggilingan adalah proses pengupasan gabah untuk menghasilkan beras dengan cara memisahkan lapisan lema dan palea atau sekam dan dedak, serta mengeluarkan biji beras. Proses pengeluaran biji beras dapat dilakukan secara tradisional maupun mekanis. Akan tetapi, saat ini lebih banyak menggunakan penggilingan mekanis. Penggilingan mekanis yang bisa digunakan di penggilingan kecil hingga menengah. Indonesia terdiri dari dua tipe, yaitu penggilingan satu fase dan dua fase. Pada penggilingan satu fase, proses pemecahan kulit dan penyosohan menyatu. Adapun pada penggilingan dua fase, proses pecah kulit dan penyosohan menggunakan mesin yang berbeda, yaitu husker dan polisher. Penggilingan dua fase menghasilkan rendemen yang lebih besar daripada dua fase. Susut hasil pada tahap penggilingan biasanya disebabkan oleh banyaknya pengotor pada gabah, penyetelan mesin yang tidak tepat, dan kualitas gabah yang tidak baik. Pencegahan susut hasil dalam penggilingan dapat dilakukan dengan
memastikan kualitas gabah dan kadar air dalam gabah sesuai standar atau kadar air di bawah 14%. Selain itu, penggunaan mesin yang modern juga dapat meningkatkan rendemen gabah. Penyakit pasca panen. Penyakit pasca panen merupakan penyebab utama yang mendasari kehilangan pasca panen pada sebagian besar komoditas hortikultura. Di antara semua jenis patogen pasca panen, patogen dari golongan jamur merupakan penyebab utama kerusakan pasca panen pada sayuran dan buah. Penyakit pasca panen dapat terjadi mulai di pertanaman saat panen, penganan pasca panen, di lapangan pengemasan, transportasi dan penyimpanan. Lia Anggrini 2019. Penyakit pasca panen terdiri dari dua jenis, yaitu penyakit non-parasiter dan penyakit parasiter. Penyakit non-parasiter merupakan jenis penyakit yang menyebabkan bukan karena organisme lain, melainkan disebabkan pengaruh ke lingkungan. Penyakit non-parasiter meliputi kerusakan mekanis, fisiologis, penguapan akibat respirasi, fisik akibat suhu, akibat kelembaban relatif, maupun perubahan biologis lain. Penyakit parasiter merupakan penyakit komoditi hasil panen, disebabkan patogen jamur, bakteri, dan virus. Selain gejala busuk yang disebabkan patogen pasca panen, segala penyakit lain juga sering dijumpai pada produk yang disimpan dan juga di pemasaran, seperti dijelaskan oleh Loekas Suesanto 2020. Seperti yang pertama, penyakit kapang biru, kapang kelabu, busuk hitam, busuk putih, busuk mata sapi, dan busuk pahit pada apel dan pir. Yang kedua, penyakit busuk alternaria, kapang biru, kapang hijau, busuk asam dan busuk ujung tangkai pada jeruk. Yang ketiga, penyakit kapang biru, kapang kelabu, busuk rhizopus dan busuk caldosporium pada anggur. Yang keempat, penyakit hawar akhir, busuk umbi fusarium, layu fusarium tiris, puru akar, busuk lunak bakteri, busuk lunak berlendir, busuk mahkota, busuk cincin, dan nekrosis jaring pada kentang. Yang kelima, penyakit busuk mahkota, busuk rhizopus, kapang kelabu, kapang biru, busuk asam, dan busuk alternaria pada buah berbiji. Penyakit busuk alternaria, busuk phytophthora, kapang kelabu, hawar akhir, busuk rhizopus, dan busuk asam pada tomat dan cabai. Yang ketujuh, penyakit kapang kelabu, busuk rhizopus, busuk lunak berair, tiris berkapas, busuk wortel, dan busuk fusarium pada sayuran daun, umbi, bawang, dan melon. Fungsida umumnya digunakan untuk mengendalikan penyakit pasca panen, udara panas, pengawetan, dan penyikatan dengan air panas mengurangi timbulnya penyakit dan meningkatkan kemanjuran antagonis. Agen biokontrol dan tumbuhan juga dapat mengurangi jumlah fungisida yang sering digunakan dalam pengelolaan penyakit pasca panen. Pengendalian hayati penyakit pasca panen tanaman, sayuran mempunyai potensi besar jika kondisi penyimpanan dan produksi biologi atau biopestisida tersedia di pasaran. Dampak penyakit pasca panen terhadap ekonomi dan kesehatan. Penyakit pasca panen menyebabkan kerugian kualitatif dan kuantitatif, yang itu menjadikannya tidak layak untuk dikonsumsi manusia karena potensi risiko kesehatan. Sejumlah besar penyakit pasca panen disebabkan oleh mikotoksin karinogenik yang berasal dari jamur hitam, jamur putih, dan jamur kuning, serta metabolit sekunder mutagenik. Kerugian akibat penyakit pasca panen dan terjadi selama penanganan produk, mulai dari panen hingga konsumsi.
Selanjutnya, penyebab penyakit pasca panen. Secara umum, penyakit pasca panen dan hilangnya sayuran disebabkan oleh jamur dan bakteri. Penyakit pasca panen seringkali diklarifikasikan berdasarkan infeksinya sebagai diam atau laten, di mana patogen menginfeksi sebelum panen di lapangan. Beberapa patogen menginfeksi sayuran setelah panen selama penyimpanan dan pengangkutan. Yang disebut infeksi pasca panen, misalnya penyakit berserang pada kacang polong yang disebabkan oleh Pythium species atau Rhizopus jenis. Selanjutnya, deteksi patogen pasca panen. Patogen diisolasi pada media agar dan diidentifikasi berdasarkan analisis makroskopis dan mikroskopis, morfologi, koloni dan kondia atau spora dengan metode berbasis mikroskopi, serodiagnostik, ELISA, dot blot, dan asam nukleat PCR. Deteksi patogen pasca panen. Patogen disosialisasi pada media agar dapat diidentifikasi berdasarkan analisis makroskopis dan mikroskopis morfologi koloni dan kondia atau spora dengan metode berbasis mikroskopi, serodiagnostik, dan asam nukleat. Mengapa kita perlu menginginkan atau harus mendeteksi munculnya patogen penyakit pasca panen pada tanaman sayuran? Menentukan keberadaan dan kuantitas patogen sesuai peraturan karantina. Yang kedua, menilai efektivitas modul manajemen penyakit terpadu IDM. Yang ketiga, penerbitan sertifikat sanitary and phytosanitary SPS produk sayuran untuk keamanan ekspor atau pergerakan lintas batas yang diperdagangkan. Yang keempat, mengukur populasi patogen spesial dan temporal di lokasi tertentu. Yang kelima, menghitung populasi patogen sehubungan dengan kehilangan hasil regional dan musiman. Penyakit jamur pasca panen. Penyakit pasca panen yang umum terjadi akibat infeksi luka yang terjadi selama dan setelah panen meliputi jamur biru dan hijau atau Penicillium dan pembusukan transit. Genera jamur penting dari patogen pasca panen anamorfik meliputi Penicillium, Aspergillus, Geotrichum, Botrytis, Fusarium, alternatif, Colectoricum, Pomposis. Patosistem terpenting pada sayuran pasca panen adalah jamur abu-abu, jamur putih dan busuk lunak berair, kebocoran kapas atau Pythium, dan Sclerotium membusuk. Penyakit bakteri pasca panen. Bakteri fitopatogen menyebabkan penyakit pasca panen pada sayuran yang bernilai ekonomis penting. Spesies bakteri berbeda yang termasuk dalam 10 genera teratas yaitu Pseudomonas agrobacteri, Xanthomonas erwinia. Bakteri hanya menjadi lebih aktif dan menyebabkan infeksi ketika faktor-faktor mendukung. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya infeksi adalah kelembapan yang tinggi, kepadatan yang tinggi, sirkulasi udara yang buruk, stres tanaman yang disebabkan oleh penyiraman yang berlebihan, penyiraman yang kurang, atau penyiraman yang tidak teratur, kesehatan tanah yang buruk, dan kekurangan atau kelebihan unsur hara. Penata laksanaan penyakit pasca panen. Kerugian pasca panen sayuran ditemukan akibat infeksi jamur dan bakteri di seluruh dunia. Tantangan baru dihadapi dalam
liberalisasi perdagangan dan globalisasi, dan diperlukan upaya serius untuk mengurangi kerugian. Yang pertama, pengendalian kimia. Yang kedua, pengendalian hayati. Operasi penanganan pasca panen tanaman sayuran. Pemeliharaan kebersihan di semua tahap penanganan pasca panen sangat penting untuk meminimalkan sumber inokulum utama penyakit pasca panen. Hasil panen sebaiknya dipanen pada siang hari, bukan pada pagi hari. Wadah lapangan harus dihaluskan. Wadah harus dibersihkan. Peralatan pengepakan dan perataan yang disterilkan, terutama sikat dan roll digunakan. Kesimpulan, untuk pengelolaan penyakit pasca panen sebagai strategi seperti sistem penanganan pasca panen, sanitasi, dan integrasi minyak atsiri tumbuhan atau tanaman, bioagen, mikroba, dan bahan kimia yang aman perlu diintegrasikan dan mengembangkan teknik pengelolaan penyakit pasca panen terpadu di bawah rezim Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Di antaranya, pengetahuan tentang biokontrol diharapkan dapat menghasilkan pendekatan baru dan inovatif untuk meminimalkan pembusukan produk pasca panen dan memberikan harapan terbaik bagi masa depan pengelolaan penyakit pasca panen pada produk sayuran. Pencegahan atau penanganan susut pasca panen perlu dilakukan untuk mendapat hasil yang meningkat, mulai dari pemanenan, perontokan, pengeringan, sampai dengan penyimpanan supaya hasil panen tidak menyusut. Baik, mungkin cuman itu saja dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.